kelompok kita hari ini untuk mengenalkan diri. Nama saya Wesam Sabda Safa dan kalian bisa memanggil saya Kak Aura. Halo Kak Aura. Di sini untuk kita bisa lebih mengenal, silakan untuk memperkenalkan diri ya. Silakan dari sini. Siapa namanya? Cita. Saya Eka. Saya Nisa. Saya juga Nisa. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan, karena kalian sudah tahu semuanya namanya. Cita pertama mulai ya. Sebut nama Cita, terus nanti Eka nyebut Cita Eka gitu. Cita Eka Nisa. Oke. Oke, 1, 2, 3. Cita. Cita Eka. Cita Eka Nisa. Cita Eka Nisa Nisa. Oke. Yeay. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kali ini, saya izinkan untuk menjelaskan sedikit tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok. Melalui kegiatan ini, anggota kelompok itu dapat saling berbagi pengalaman, pemikiran, maupun perasaan terkait suatu permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kebiasaan scrolling video pendek secara berlebihan yang menurut kalian sering nggak kalian alami? Sering. Nah, maka dari itu hari ini kita akan melakukan konseling kelompok untuk mencari solusi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk berhenti melakukan kebiasaan scrolling. Oke. Nah, dalam konseling kelompok sendiri itu ada asas-asas yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok maupun pemimpin kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kalian ini yang mengikuti kegiatan hari ini tidak boleh menyebarkan informasi ini kepada orang lain di luar kelompok ini. Oke. Yang kedua ada asas keterbukaan. Saya berharap teman-teman itu dapat berbagi pengalaman dan pendapat kalian secara jujur sehingga kita bisa memperoleh manfaat yang lebih maksimal. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Keikutsertaan kalian dalam kelompok ini itu sangat penting untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang terakhir ada asas kenormatifan. Nah, selama kegiatan berlangsung kita akan menjaga sopan santun, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memotong pembicaraan. Baik, apakah teman-teman sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, sebelum lanjutkan, mari kita saling mengenal terlebih dahulu nih kebiasaan dari masing-masing kalian itu ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, silakan kita Soal TikTok Shop. TikTok Shop. Iya. Terus jadi pengen belanja gitu ya? Iya betul. Lanjut, Kak Eva. Saya kebiasaan sering scroll feed IG. Biasanya itu isinya small spill biasanya, link-linknya selalu maju. Jadinya pengen begini, scroll. Kan nggak ada samanya. Saya sering ini lihat dapur yang terbaru apa. Jadi waktunya buang sia-sia ya. Kalau saya suka scroll semuanya, apalagi kalau nggak ada kegiatan itu semua saya scroll sampai lupa waktu. Dari pagi sampai sore itu bisa. Nah, sebelum membahas topik utama lebih dalam lagi, saya ingin mengetahui gimana sih perasaan teman-teman saat berada dalam kelompok kali ini. Silakan dimulai dari Kanisa. Saya sudah cukup nyaman Dengan teman-teman di sini ya. Selama saya suka tidak tertekan, seperti sudah mengenal lama. Oh gitu. Baik, terima kasih. Saya bahagia sekali dong pastinya, nggak bisa dideskripsikan lagi. Senang. Awalnya itu ya berduka karena belum pernah ya. Tapi lama-lamaan jadi nyaman dan enak, enjoy.
Baik, terima kasih untuk pendapat teman-teman. Dari sini saya ingin mengawali diskusi dengan sebuah pertanyaan nih. Nah, siapa yang pernah berniat membuka TikTok atau Reels itu cuma sebentar, tapi akhirnya membuang waktu sampai berjam-jam. Hampir semua nih pernah. Menurut kalian gimana perasaannya setelah menghabiskan waktu berjam-jam itu tadi? Capek sih bawa gitu, kayak pikiran itu nggak bisa jalan, masih stuck di situ aja. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Saya menyesal deh sebenarnya niatnya nyalain api kak, Kerasa waktunya terbuang ya. sama menyesal juga. Harusnya selesai netnya aku tapi belum. Saya kak. Ya, semua pasti menyesal ya. Kayak seharusnya nih, misal kita nggak scroll TikTok, ini semuanya pekerjaan kita udah selesai semua, tapi Iya, kita udah kecanduan scroll TikTok, jadi lupa semuanya. Benar. Jadi itu kan yang efek kalian dapatkan dari menunda pekerjaan atau scrolling itu tadi. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pendapat-pendapat tadi, dampak yang paling sering itu muncul bisa waktu belajar itu jadi berkurang, tugas sering tertunda, juga fokus menjadi lebih mudah terganggu seperti yang tadi disebutkan. Nah, saya setuju banget. Terus gimana kalau menurut teman-teman apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan scrolling berlebihan? Silakan siapa yang ingin menyampaikan? Saya tahu. Nah, kalau saya sih pas waktu belajar itu saya harus mematikan notifikasi kayak WA gitu, terus TikTok biar nggak terlalu ke distract hal itu. Saya kan di aplikasi ada fitur pembatasan waktu. Nah, mungkin saya akan menggunakan fitur itu. Oke, yang lain? Kalau saya membatasi kuota. Kuotanya kalau udah mencapai kuota saya batasi. Iya. Mau nggak mau berhenti Iya. ya. Benar-benar. Saya menyingkirkan HP dulu, pakai gitu. apa aja fokus buat Gitu. Bisa nih. Bisa. Bisa. panjang ya. Yakin bisa. Bisa. Oke, terima kasih kalian sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut saya ide dari kalian ini sangat baik. Nah, untuk solusi tersebut, coba sebutkan satu langkah yang benar-benar ingin kalian lakukan yang mulai hari ini, atau apa komitmen yang ingin kalian lakukan setelah ini supaya berhenti scrolling berlebihan. Silakan. Saya membaca banyak buku. Baca banyak itu. Kenapa kok kayak gitu? Biar nggak scroll HP, scroll TikTok. Oh, pengalihan gitu ya. Yang lain? Saya olahraga. Iya. Iya, dikit sih dikit. Emang sukanya apa olahraga? Skipping. Oh, Saya mungkin kalau saya pengen scroll, saya mungkin mengalihkan ke hobi saya yang aku suka masak. Ya udah, kalau mau pengen scroll nggak usah deh, masak aja enak ini kayaknya gitu. suka masak apa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya aku masaknya itu baking buat kue, aku suka buat kue, tapi kadang-kadang. Fokus kerjain tugas dulu, karena kita mepet. Oh gitu. Fokus nih ya, beneran ya. Oke. Baik, saya mengapresiasi komitmen yang sudah teman-teman sampaikan hari ini. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya ingin mendengar pesan atau hal yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Misalnya jadi sadar atau dapat pengetahuan atau apapun itu. Silakan. Alisa. Ya, saya jadi lebih menghargai waktu. Kalau scroll itu sebenarnya kalau berhenti nggak bisa. Kak Cita. Ini sama. Ya benar, tapi kita harus lebih menghargai waktu ya benar, karena penyesalan itu pasti datang di akhir. Ya. Saya belajar bahwa kesenangan sesaat itu dapat mengabaikan tanggung jawab yang kita harusnya lakukan. Nah, inti
peribahasanya tuh berakit-rakit dahulu Oh, bersiap-siap. iya. Benar banget, benar banget. Nah, ya. Bersenang-senang kemudian. Ya. Nah, hari ini kan kita telah memahami bahwa kebiasaan scrolling video pendek yang berlebihan itu kan dapat memberikan kesenangan sesaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyesalan, menurunkan fokus belajar, dan membuat pekerjaan tertunda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola penggunaan media sosial secara bijak agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Saya berharap komitmen yang sudah teman-teman buat hari ini dapat diterapkan secara nyata setelah kegiatan ini berakhir. Nah, baik, dengan demikian kegiatan konseling kelompok pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Terima kasih juga atas partisipasi dan kerjasama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.